walaupun ada orang menurut orang lain tidak pantas dilihat, kurang di depan orang lain. Kalau kita mau bilang wanita tersebut ya tetap cantik. Karena cantiknya lidah kita itu cantiknya kepada Allah. Itulah kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Betul, betul. Jadi nggak boleh kita meledek maksudnya, paham ya? Berhati-hati dengan lidah dan ucapan kita ya. Karena itu akan dicatat oleh Allah Ta'ala melalui malaikat raqib atau atid. Ya, ya. Dan tidak hanya ucapan saja, lisan, tapi tulisan juga. Oh iya. Mulutmu harimaumu. Wah, agak serem nih ya. Jadi ceritanya dulu sebuah kisah, Imam Ghazali pernah bertanya kepada murid-muridnya. Apa yang paling tajam di dunia ini? Dijawab oleh murid-muridnya, pedang. Dijawab oleh Imam Ghazali, betul pedang. Tapi ada yang jauh lebih tajam, yaitu lidahmu. Karena hati-hati dengan lidahmu, dengan ucapanmu bisa menyakiti hati sesamamu. Makanya ada hadis dari Bukhari juga, Qul khairon aw litasmut. Berbicaralah yang baik atau diam. Dan kali ini saya memberikan kesempatan kepada Ustaz Danu untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tema kali ini adalah mulutmu harimaumu. Sebenarnya harusnya mulut kita harimau untuk orang lain ya. Tapi ya sudahlah, itu hanya peribahasa. Sebenarnya memang kata-kata itu bisa menyakitkan hati kepada orang lain, bisa akhirnya menggiring kita nanti menuju neraka. Sebenarnya kalau kita fahami, belajarlah yang benar. Kalau Allah menceritakan salah satu firman-Nya, bunyinya adalah lintalahum, ringan aja. Ya, lintalahum, satu kata. Artinya apa? Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Kalau Allah sudah menceritakan lemah lembutlah kamu kepada mereka, bagi kita orang Islam wajib hukumnya sudah. Jadi jangan buat main-main dalam berkata-kata. Jadi kalau kita berkata-kata pada suami kita, ya tetap harus lemah lembut. Kita berkata-kata dengan istri kita, ya tetap harus lemah lembut. Berkata dengan anak-anak kita, saudara kita, teman kita. Termasuk berkata-kata kepada orang yang memusuhi kita. Saya tidak bilang musuh kita, tapi adalah orang yang memusuhi kita. Kalau orang yang memusuhi kita adalah orang yang tidak suka kepada kita. Kita sudah berkata yang baik, berkata ini orang tetap ngomong yang tidak baik, tidak berdasar dengan syariat kepada kita. Kita tetap ngomong lembut kepada mereka. Karena itu sudah dijelaskan banyak dalam firman Allah Ta'ala bahwa Rasulullah pun istilahnya dengan orang-orang pada waktu itu orang-orang kafir itu diolok-olok. Agama kita diolok-olok, tetap disuruh oleh Allah Ta'ala keluar dari majelis tersebut dengan perkataan yang baik. Nah, di sini tetap kita harus tahu bahwasanya walaupun hati kita itu gundah, walaupun hati kita itu jengkel kepada orang tersebut, kita harus belajar seperti Rasul. Jadi tidak boleh kita itu, bukan tidak boleh, istilahnya kita belajar untuk memaafkan orang tersebut. Kalau itu muslim ya doakan agar dia mendapatkan hidayah. Doakan agar dia selamat dunia akhirat. Itu ciri Rasul. Nah, itu harus kita pakai. Harus kita tanamkan. Jangan sampai nanti kita marah, emosi. Walaupun awalnya kita benar, tetapi kalau marah ini puncak, melebihi batas yang sebenarnya orang itu hanya ngomong, mohon maaf nih ya, gendut. Satu aja. Wah, kita ngomelnya berjam-jam. Bisa besok-besok kalau ketemu nggak mau. Nah, ini nggak boleh juga. Nah, ini kenapa seperti itu? Harus sama. Kalau mamanya kita dibilang, gendut, bilang aja, kurus, selesai. Karena memang begitu, kita boleh membalas sesuai dengan apa yang dia kerjakan pada kita. Seimbang istilahnya. Itulah kita. Jadi kita harus memahami bahwa kata-kata kita yang memang tidak pantas di hadapan orang lain, itu memang nanti akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Jangan bermain-main. Memang tangan kita terkunci. Mohon maaf. Mulut kita terkunci di dalam Quran. Diceritakan nanti saksinya tangan dan kaki kita. Maksudnya adalah mulut terkunci itu kita tidak bisa mengeluarkan dengan nafsu. Ya. Tetapi mulut ini akan menjadi saksi. Ya Allah, dulu mulutku seringnya begini. Ngomong kurang ajar, ngomong semua kebun binatang disebutin. Banyak yang seperti itu. Mengejek, tidak boleh
belajarlah yang berkata-kata yang baik. Lemah lembutlah kamu kepada mereka. Lemah lembut itu berarti susunan kata-kata disusun yang baik. Ya. Jangan sampai menyakiti orang lain. Bercanda pun bercanda yang kira-kira baik. Kalau kita mau belajar mulai hari ini dengan berkata baik kepada suami kita, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, kepada teman-teman kita, kepada guru-guru kita, kepada orang tua kita. Dan kita berkata baik, ingat pada Allah Ta'ala, saya berkata baik karena Allah menyuruh saya berkata yang baik. Di situ akan menjadi amal soleh. Jadi nanti salah satu mulut kita itu di akhirat bilang, wahai Allah, saya dulu, ini mulutnya yang ngomong, saya dulu senantiasa mendoakan orang yang memuji saya. Benar, nilainya 8, 9, 10. Dengan orang tua 9, dengan suami 9, dengan istri 3. Loh kok ada 3? Istri suami. Jadi itu akan menjadi rekaman di Allah Ta'ala. Makanya dalam berkata-kata kepada siapapun terhadap orang yang memusuhi kita harus baik. Kenapa saya tidak bilang musuh? Karena memang kita harus belajar. Jangan kita merasa bahwa orang lain itu musuh kita. Kalau kita merasa orang lain musuh kita, berarti kita sudah salah di hadapan Allah Ta'ala. Orang lain adalah sahabat kita. Orang lain yang agamanya bukan atau belum beragama Islam, tetap itu teman kita. Ya. Tetap kita ngomongnya lemah lembut. Jangan dengan tidak sesuai dengan akidah ya. Betul. Dengan iman kita ngomongnya kasar. Enggak usah. Karena Nabi pun melakukan hal seperti itu, selalu baik kepada Iya, selalu baik. Dan itu menarik perhatian orang-orang yang di luar agama. Di luar agama kita. Ya, hingga dia bisa menjadi mu'alaf. Itu harus kita kerjakan. Kalau ngomong kita kasar, walah. Tadi sudah ceritakan lintalahum. Nah, belakangnya nih, walakunta faddan kalidal qabilan fadu min halik. Jika engkau bersikap keras lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Ya. Siapapun orang, istri atau suami, istrinya kasar, suaminya menjauh. Suaminya kasar, istrinya pura-pura menjauh. Ya, orang tua kasar, anaknya menjauh. Kan begitu. Kalau ada ustadz omongannya kasar, orang menjauh. Benar itu akan kelihatan siapapun sebenarnya. Jadi ini kita harus belajar memahami bahwa jangan sampai kita punya sikap keras dan kasar. Ya. Jangan kita punya pikiran suuzon. Jangan, pikirannya yang baik-baik. Saya melihat Mas Irfan, ada orang Mas Irfan begini-begini. Enggak, Mas Irfan ganteng. Saya harus ngomong begitu. Walaupun kenyataan orang yang lain melihat gimana, enggak, saya tetap Mas Irfan ganteng. Walaupun ada orang menurut orang lain tidak pantas dilihat, kurang di depan orang lain. Kalau kita mau bilang wanita tersebut ya tetap cantik. Karena cantiknya lidah kita itu cantiknya kepada Allah. Itulah kesempurnaan yang diciptakan oleh Allah Ta'ala kepada dia. Betul, betul. Jadi nggak boleh kita meledek maksudnya, paham ya? Berhati-hati dengan lidah dan ucapan kita ya. Karena itu akan dicatat oleh Allah Ta'ala melalui malaikat raqib atau atid. Ya, ya. Dan tidak hanya ucapan saja, lisan, tapi tulisan juga. Oh iya. Di WhatsApp. Oh aku jangan, ibu-ibu sudah tua kalau bisa, ibu-ibu ini masih muda, kebalik lagi saya. Tua, awet muda. Awet muda, kalau bisa itu harus banyak melakukan hal-hal yang berhubungan dengan ibadah. Ya, ya. Amal soleh. Jangan bermain-main, menipu ke sana, menipu ke sini, janganlah. Ya, ya, ya. Nah sekarang yang harus kita lakukan adalah membuka suara untuk bertanya. Boleh kalau sekarang boleh. Siapa yang mau bertanya? Tunjuk tangan. Wah semuanya semangat. Saya pilih yang depan aja ya. Maaf permisi. Silakan Ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Saya Ibu Sofi Handayani dari Majelis Taklim Al-Hikmah Kebun Jeruk Kebayoran Lama. Oke, silakan Bu Sofi. Pak Ustadz, saya mau cerita sebelumnya. Kira-kira 15 tahun yang lalu saya divonis kista endometriosis. Endometriosis. Ya. Di sebelah mana? Kiri, dekat ovarium. Iya. Deket tapi alhamdulillah sudah punya anak 1. Oh alhamdulillah Satu. sudah. Usia berapa anaknya? Sekarang udah 20 tahun 20 belum ada tahun. lagi. Jadi setelah anaknya lahir kemudian 5 tahun kemudian saya kista. Ada penyakit kista itu. Terus karena sakit-sakit dokter menyarankan operasi. Kira-kira kalau nggak salah 5 tahun yang lalu saya sudah operasi. Dan alhamdulillah setelah operasi itu udah nggak sakit. Tapi timbul lagi saya setelah berapa tahun, setahun ini sakit muncul lagi. Sudah diperiksa lagi? Saya sudah USG lagi, kata dokter timbul lagi. Oh tumbuh lagi. Dan dokter juga nyaranin operasi lagi. Oh saya tapi nggak mau Tat, saya maksudnya
ya takut lah gitu. Saya pengennya sembuh. Jadi gini Bu Sofi, Iya, Bu. endometriosis di daerah dekat ovarium. Iya. Umur Ibu berapa? Sekarang 42. 42. Bu, biasanya ada dua kemungkinan endometriosis itu di dekat ovarium. Biasanya insya Allah ini sering menyimpan jengkel kepada yang namanya orang tua, khususnya yang wanita. Pertanyaan saya, orang tua ini bisa ibu, bisa juga mertua wanita. Paham maksud saya? Iya. Oh iya. Kalau ke ibu biasanya enggak begitu, karena setelah punya anak baru keluar endometriosis kan, Iya. biasanya ke mertua biasanya itu. Bener enggak sih saya tanya gitu? Iya ada. Kenceng gitu loh, iya insya Allah iya gitu loh. Iya ada. Oh iya bener ya. Dulu awal-awal. Nikah. Ya, penyesuaian biasanya. Jadi memang seperti itu. Jadi sebenarnya kalau ibaratnya kita mau berpikir nih Mas Irfan atau siapapun ibu-ibu atau pemirsa di rumah, nggak cuma hanya berpikir bahwa oh Ustadz nih diizinkan Allah melihat, nggak harus sih. Sebenarnya ini sudah menjadi literatur saya istilahnya. Jadi kalau seorang di bawah umur 45 ya 45 berarti nanti sakitnya itu relatif kebanyakan dengan orang tua. Ya. Tinggal nanti sakitnya di titik mana. Kalau endometriosis itu ada di dekat ovarium, biasanya dengan si ibu. Kalau endometriosis ini ada di dekat rahim, berarti sama ayah. Nah kalau saya melihat wajahnya Bu Sofi ini, beliau memang cenderung sebenarnya nggak hobi marah, itu nggak hobi sebenarnya. Betul ya? Enggak. Oh ya nggak hobi. Tetapi karena memang sering diomeli, di ngomongi ya nggak enak, bagaimanapun juga itu tetap ada kerasa di sini. Ya. Begitu ya dengan mertua ya. Tapi nggak terlalu banget sih, cuma ada rasa. Ada lah ya. Ya dulu, saya bilang dulu. Kalau juga ada yang bertanya kalau sudah meninggal gimana cara meminta maafnya katanya Ustaz. Iya, sebenarnya begini. Jadi kalau sudah meninggal beliau, tetap ini kan kejengkelan Bu Sofi yang disimpan, bukan marah sih, jengkel yang disimpan. Jadi kalau saya bilang marah kayaknya enggak, karena beliau memang nggak hobi marah. Tetapi yang namanya jengkel insya Allah pasti ada. Betul ya? Iya. Dari awal. Nah, kejengkelan itulah muncul endometriosis. Nah, kejengkelan ini akan tumbuh kalau Bu Sofi belum memohon ampunan kepada Allah. Nah, ini kekurangannya kita umat Islam itu begitu. Iya. Kalau dikira umpamanya sudah enak, nyaman, itu dikira sudah selesai aja masalahnya. Padahal dosa itu tetap tercatat di malaikat atid. Nah, itu dimunculkan oleh Allah Ta'ala. Kenapa di waktu muda? Karena Allah sayang pada Bu Sofi atau siapapun. Alhamdulillah. Sayangnya karena apa? Nah ini saya cerita. Karena Bu Sofi juga maunya dekat sama Allah Ta'ala. Semakin dekat kepada Allah Ta'ala, semakin dosa itu dimunculkan bentuknya penyakit. Agar apa? Agar orang itu mau sujud kepada Allah Ta'ala. Ya. Agar mau memohon ampun kesalahannya. Sehingga orang itu imannya akan semakin naik. Oke. Ya, Bu Sofi, sebenarnya nanti doanya kurang mau saya bantu doa. Nanti saja mungkin ya. Oh boleh. Kita istirahat sejenak ya. Oh, gitu, iya. Kaget, wah mau dong. Jangan marah. Iya, nggak apa-apa. Kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana. Tetap di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Dari tadi Bu Sofi sudah menunggu doa yang akan dibacakan oleh Ustadz ya. Karena ada hubungan dengan kista yang Irfan. sudah diangkat sebetulnya. Tapi tumbuh kembali Iya, betul. setahun belakangan ini. Iya. Ya silakan Ustadz. Oke, Ibu Sofi dan juga Taklim, kemudian pemirsa di rumah, siapa yang kena kista, silahkan aminin doa saya, mudah-mudahan Allah ridho sehingga nanti dihilangkan kistanya ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, aku mohon kepadamu ya Allah untuk saudaraku bernama Ibu Sofi yang ada di hadapanku ini. Aku mohon kepadamu jika Ibu Sofi saat ini terkena kiste yang ada di perut bagian kiri bawah ya Allah dekat ovarium, jika itu disebabkan karena kejengkelan kemarahan Ibu Sofi yang disimpan khususnya kepada mertua perempuannya ya Allah,
Aku memohon jika itu menjadi dosa Ibu Sofi, aku mohon agar Engkau ampuni dosa Ibu Sofi kepada mertuanya ya Allah. Ampuni dosa Ibu Sofi kepada ibu mertuanya ya Allah. Ampuni dosa Ibu Sofi kepada ibu mertuanya ya Allah. Aku mohon kepadamu agar Engkau ampuni dosa-dosa Ibu Sofi kepada ibu mertuanya ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar Engkau berkenan menghilangkan kista yang ada di dekat ovariumnya Ibu Sofi ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kun fayakun. Alhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah Ibu Sofi tadi nggak kerasa sakit memang ya, atau cekut Lalu atau di saat-saat tertentu? Setiap bulan aja sebenarnya. setiap bulan aja ya. Jadi kalau menstruasi. Sakit. Oh iya. Kalau enggak. Tapi nanti Ibu Sofi PR-nya adalah mohon ampunlah kepada Allah Ta'ala kalau Ibu Sofi dulunya sering jengkel sama ibu mertua. Mudah-mudahan dengan itu nanti insya Allah tiap bulannya mensnya lancar. Mudah-mudahan bulan depan ini sudah bisa lancar. Amin. Insya Allah ya. Insya Allah ya. Ya, Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih Bu Sofi. Kita doakan bersama untuk Bu Sofi ya. Ustadz, ada pertanyaan dari WhatsApp kali ini. Saya bacakan ya. Tadi saya sudah mengumumkan bahwa bisa melalui WhatsApp juga di 081617439977 dan penanya yang terpilih adalah ini dia. Nomor teleponnya kita tidak dilengkapkan. Yang jelas ini Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya kenapa setiap sedang sholat selalu mau kentut dan menguap padahal saya tidak ngantuk. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum dari Ati di Batang. Pas sholat, brut. Pas sholat nguap padahal nggak ngantuk. Iya. Tapi pas sholat doang. Kenapa Ustadz itu? Jadi gini, itu sebenarnya tanda pada Allah Ta'ala. Beliau sebenarnya bagus. Bagus. Bagus maksudnya bagus tuh ibadahnya cukup bagus. Ya. Bukan kentutnya yang bagus. Ibadahnya cukup bagus, sholatnya tertib. Tetapi kenapa kentut, kenapa nguap? Nah ini yang tidak bisa dijelaskan oleh saudara-saudara kita yang lain. Sebenarnya kentut itu berhubungan dengan mulut. Hah? Ya. Menguap itu berhubungan dengan mata sama telinga sama otak. Jadi sebenarnya orang menguap itu sebenarnya ada yang hilang. Nah saya terangkan satu-satu. Kalau orang itu mau sholat itu kentut atau habis wudhu itu maunya kentut aja. Padahal kalau enggak ya enggak. Nah ini terbiasa ibu-ibu atau pemirsa di rumah. Ini kebiasaan biasanya orangnya doyan ngomong. Oh? Jadi kalau orang doyan ngomel. Nah ini Ngomel coba. apa ngomong? Kok ngomong saya doyan banget nih Ustadz. Iya, maksudnya ngomongnya itu ke arah ngomel. Jadi, protesan. Protesnya ringan, walaupun ringan. Nggak saya kategorikan marah loh ya, ringan tapi protes gitu. Oh. Nah ini kalau hobinya protes, mohon maaf nih. Padahal ini harus serius, harus didengerin. Tapi dia ngomong terus. Nah ini sama. Pada waktu kita sholat ini serius. Ah, itu anus nggak mau diajak kompromi, maunya kentut terus gitu. Jadi sebenarnya itu cara Allah untuk mengingatkan. Jadi harusnya bersyukur dengan seperti itu. Nah jadi intinya kalau mau dihilangkan adalah siapapun orangnya, siapapun ibu-ibu atau semua pemirsa. Itu kalau ingin itu berarti hilang, belajar untuk menahan bicara. Tunggu dulu lawan bicara kita, jangan keburu-buru ngomong. Nggak tahu kadang-kadang ngomong kan gitu ya. Betul. Kalau Mas Irfan kan enggak, walaupun ngomong tetapi kalau umumnya pas saya ngomong kan dengerin dulu nih. Jadi itu pas sebenarnya. Jadi nanti pas mau kentut itu pas mau beol aja. Gitu. Ini bukan saru ya, bukan ya. Di waktu yang tepat. Di waktu yang tepat sebenarnya. Nah, kalau yang nguap, yang nguap-nguap ini kebiasaan. Jadi seseorang tersebut itu kalau diajak ngomong yang serius itu tidak mau memperhatikan. Oh. Jadi tidak mau memperhatikan, maunya sendiri gitu loh. Nah, orang yang seperti ini kalau sholat atau datengin taklim ngantuk dia pasti. Ada hubungannya ya? Insya Allah ada hubungannya. Makanya di situ, lucunya di situ kenapa kalau saya itu di taklim selalu ngantuk mamanya. Kenapa saya sholat kok nguap-nguap. Itu sebenarnya tanda dari Allah Ta'ala bahwa kita yang ngantuk di taklim atau di sholat. Itu biasanya punya tipikal itu semaunya sendiri. Jadi kalau ada nasihat yang masuk itu nggak mau kita dengerin. Jadi ibu-ibu kalau memang, oh iya ya saya sering seperti itu. Dari tadi bagi cengar-cengir kayaknya baiknya kesindir. Iya kalau ini mah bener kalau ini. Nah,
Jadi itu sebenarnya, itu tanda dari Allah Ta'ala. Sebenarnya jadi bukan persoalan ngantuknya, tetapi kok nguap ya, saya sholat nguap terus, nguap. Nah, Assalamualaikum, seger lagi. seger, selesai, seger sudah. Nah itu tanda bahwa kita itu jarang mau mendengarkan yang penting atau nasihat untuk diri kita. Maunya adalah ngomong aja kita kepada orang tersebut, makanya ini double. Jadi kalau orang sudah kentut-kentut biasanya dia itu semaunya sendiri. Jadi relatif kalau sholat nguap, sholat kentut seperti itu. Jadi ini untuk memperbaiki diri ya. Untuk memperbaiki Tidak hanya diri. Mbak Atik saja, mungkin buat Banyak yang di lah, sini ya. Dikit-dikit prot, istilah Sama ya. Jadi intinya adalah doa Ibu siapa tadi namanya? Atik. Ibu Atik berdoa aja pada Allah Ta'ala, ya Allah jika selama saya itu sholat saya maunya kentut, kemudian saya juga ngantuk atau nguap, jika itu disebabkan karena, nah ini karenanya penting nih, karena saya sering ngomel-ngomel, ngomong yang tidak manfaat dan tidak pada tempatnya, dan juga saya sering kalau diberi nasihat masukan orang lain, seringnya saya itu mendebat. Jika itu dosa di hadapanmu ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Doa itu ulang. Insya Allah paling beberapa hari sudah mulai ringan. Insya Allah ya. Insya Allah seperti itu. Oke, sekarang kita menuju ke pertanyaan berikutnya. Boleh, ya boleh. Siapa yang mau bertanya yang di sini? Aduh seneng nih kalau banyak seperti ini. Kita ke sayap sebelah kiri ya. Ibu, boleh berdiri silakan.